Assalamualaikum majikan, di misi kali ini Babu mau membawakan kasus yang ada hubungannya sama kimchi. Kalian udah tahu lah ya, kalau kimchi itu memang makanan wajib orang Korea. Semacam acar pedasnya Korea begitu. Kalau di sini kita macam kayak apa ya, lalapan cena. Kalau nggak ada nih rasanya kayak kurang sedap, ada yang kurang ya tete. Dari zaman dulu nih, orang-orang Korea tuh udah kalau bikin kimchinya bisa berember-ember di tong-tong gede begitu, gengs. Karena memang difermentasikan kan bisa awet lama. Makanya memang bau kimchi itu tuh lumayan nusuk ya, yang sangat khas tajam. Macam kayak bau durian begitu, nggak semua orang suka. Tapi kalau sekarang orang Korea kebanyakannya udah nyimpennya ya di kulkas, sudah modern. Sampai-sampai di Korea tuh emang ada kulkas buat khusus kimchi loh. Jadi segitu pentingnya kimchi buat orang sana. Namun dalam kasus ini ternyata masih ada nih orang yang nyimpen kimchi di dalam ember raksasa yang ukurannya sekitar 1,5 meter, tapi dia simpannya di dalam unit apartemen. Nah maksudnya biasanya kalau orang-orang Korea yang nyimpen kimchinya di gentong-gentong begitu, tinggalnya di rumah-rumah di pedesaan, gengs, yang masih punya halaman gitu kan, gentong gede menemuin tempat. Gak lazim banget ya, makanya nih ada orang nyimpen kimchi di gentong tapi tinggalnya di apartemen. Harusnya mah di kulkas aja cukup. Tapi yang pas dibuka itu embernya, bukan bau kimchi lagi yang kecium, tapi bau busuk yang gak karuan. Dimana di bagian atas embernya itu terdapat selimut kotor yang nggak tahu bekas apaan. Dan sewaktu selimutnya diambil nih, ada semacam cairan pekat yang lagi-lagi kita kagak tahu nih awalnya cairan itu cairan apa. Dan sewaktu cairan itu dituang ke dalam wadah lain untuk mastiin isinya apaan, karena kan butek kagak kelihatan ya. Ada 2 bola putih yang gelundung dari dalam cairan tersebut. Yang mana ternyata itu bukan bola, melainkan tengkorak kepala manusia. Ada 2, gengs. Nah sebenarnya nih apa yang terjadi, kenapa bisa sampai ada tengkorak sama tulang-tulang yang lainnya tuh di dalam gentong kimchi? Apakah itu buat pesugihan atau sebuah kasus pembunuhan? Kita ceritain dulu ya sebelum ditemukannya itu gentong. Jadi unit apartemen yang diceritakan tadi itu tuh dihuni oleh seorang ibu sama 1 anak laki-lakinya masih kecil. Yang beberapa hari sebelum ditemukannya gentong tadi, dari dalam unit apartemennya memang udah bau banget kecium apa ya, kayak nusuk gitu, bau busuk yang ganggu para tetangganya. Ya warga yang terganggu sebenarnya udah sempat ngeluh nih ke manajemen apartemen, tapi semacam gak digubris. Terus pernah juga nih mereka ngetok unitnya untuk nawarin bantuan buat dibersihinnya apartemennya ya, takutnya ada bangke tikus atau bangke kucing gitu kan nyelip, nggak keurus makanya jadi bau. Tapi respon dari si pemilik unit itu kayak, oh nggak perlu, saya bisa ngurus masalah saya sendiri kok. Makanya warga di sana pada nggak bisa berbuat banyak, cuma bisa misu-misu doang gitu kan. Dasar tuh bau gitu. Terus pernah nih di hari-hari tertentu si anak laki-laki yang tinggal di sana tuh nangis terus nggak berhenti. Namun lagi-lagi tipe warga Korea sana kan sebenarnya nggak mau terlalu ikut campur sama urusan orang lainnya. Jadi pas dengar suara tangisan itu mereka cuma bisa tutup kuping aja gitu, pura-pura nggak denger, nggak peduli. Sampai ada hari nih di mana si anak tadi tuh udah 2 hari tapi kagak berhenti-berhenti nangis mulu, siang malam nangis, apa kagak ngomong kita ya? Ya warga capek dengernya. Jadilah nih ada satu warga yang inisiatif buat ngetok unit apartemennya lagi. Tapi kali itu nggak dibukain pintu. Padahal tangisan si anak ini masih kedengeran dari dalam. Dan setelah beberapa jam ditunggu, tetap aja nih tangisannya tidak berhenti. Ya warga jadi gregetan, diketok lagi tuh pintunya. Cuma masih belum bisa dibukain. Namun dari dalam nih ada suara yang terdengar dari si anak itu kayak ngomong, "Bisakah kamu telepon ibuku? Aku mau ketemu ibu." Dari situ warga baru sadar lah, berarti ini si anak dari kemarin nangis-nangis karena ditinggal sendirian. Di dalam kagak ada ibunya. Mana warga di situ kagak ada yang punya nomor ibunya. Akhirnya pada diskusi dari itu warga, dan mereka ini mulai merasa kayak, wah, ada yang nggak beres nih sama unit apartemen ini nih. Mereka juga kasihan kan sama anak laki-laki yang ditinggal sendirian tuh di dalam. Akhirnya warga sepakat, pokoknya gimana caranya supaya ini anak bisa keluar dulu lah. Takutnya kenapa-napa di dalam. Urusan ibunya tuh kemana gitu, ntar aja dicarinya. Dari situ akhirnya si warga ini pura-pura cosplay jadi sang ibu yang ceritanya baru pulang. Acting aja gitu, hitung-hitung mungkin latihan casting. Diketok deh tuh pintunya. Nak, ini ibu. Tolong buka pintunya ya, karena ibu lupa bawa kunci. Kedengeran tuh memang dari dalam kayak ada suara mau buka pintu, kayak keletek, tapi nggak kebuka-buka. Mungkin si anak ini berusaha mau buka kuncinya, cuman nggak ngerti kali ya, namanya juga masih bocah. It's okay saya, nggak apa-apa, ayo buka pintunya, kata si orang yang cosplay jadi ibu nih. Tapi mungkin akhirnya si anak itu sadar kalau suara itu bukan ibunya. Soalnya habis itu dia kembali nangis dan sambil teriak, "Aku nggak akan bukain pintu, kamu bukan ibuku." Gagal maning, son. Akhirnya warga
warga yang udah lelah nih, bingung mesti ngapain. Mereka laporlah ke polisi di jam 9 malam. Dengan kondisi si anak di dalam itu tuh masih nangis terus. Singkat cerita, polisi sampai nih ke lokasi. Dan itu anak tetap nangis, gak capek-capek ya. Polisi pun sempat berusaha untuk dobrak pintu, tapi yang ada si anak di dalam tuh makin jejeritan, mungkin ketakutan ya, pintunya didobrak brok gitu. Karena nggak mau bikin si anak ini makin panik, akhirnya ini ada salah seorang polisi yang berusaha lewat balkon tuh di luar. Jadi lewat tetangganya gitu kan, mau loncat ke balkon sebelah. Tapi ternyata keadaan balkonnya di unit itu juga terkunci. Untungnya ada satu jendela nih yang nggak kekunci, jadi bisa dibuka. Dan pas polisi buka, itu langsung kecium bau busuk dari dalam yang nggak karuan. Dan dilihat di dalam apartemennya isinya udah nggak karu-karuan, berantakan banget. Ada sampah di mana-mana nggak dibuangin, benda-benda tergeletak tuh nggak pada tempatnya. Sampai ada microwave di atas sofa gitu, ngapain? Aneh banget. Dan banyak benda-benda berkarat juga tuh di lantai. Laci-laci beserta isinya juga berhamburan keluar tuh dari lemari. Dan yang paling parah, banyak lalat belatung kecoa semuanya pada berseliweran di sana. Apa kabar dunia? Tapi dari posisi jendela itu, polisi nggak bisa melihat keadaan si anak laki-laki itu di mana. Namun suara tangisannya sih masih terdengar. Jadi terpaksa polisi masuk ke dalam tuh dengan paksa. Rupanya si anak ini memang bersembunyi di kamarnya sendiri. Yang mana keadaan ruangannya itu dikatakan paling bersih di antara ruangan lainnya. Walaupun ya tetap berantakan juga, cuma gak sejorok ruangan yang lain lah. Anak itu juga terlihat sangat kurus, kekurangan gizi, matanya cekung, bibirnya pucat, pokoknya aduh, memprihatinkan banget. Singkat cerita, si anak ini langsung dilarikan ke rumah sakit dong, untuk diberikan pertolongan pertama. Sementara polisi yang lain nih, langsung melakukan penyelidikan di unit apartemen yang memang mencurigakan itu. Beberapa warga pun mulai dimintai keterangan ya, yang menurut orang-orang sekitar, penghuni unit itu tuh cuma si ibunya sama si anak laki-laki itu doang yang mereka tahu. Ibunya nih namanya Lee Seong. Jadi kita panggilnya Bu Lee Seong ya. Pernah sih katanya ada beberapa cowok yang kelihatan masuk keluar dari unit tersebut. Tapi orangnya ganti-ganti mulu, Pak. Jadi kamu nggak hafal itu siapa-siapanya. Nah, dari keterangan warga itu, polisi sempat pikir, jangan-jangan ibunya anak ini tuh sebenarnya meninggal di dalam unit itu. Abisnya kan tadi polisi sempat mencium bau busuk kan? Karena dari awal pun mereka mencium bau itu, mereka udah yakin ini tuh kayak bau-bau mie. Tapi setelah ruangan dicek, mereka tidak menemukan ada orang lain di sana. Yang mereka temuin justru ada ember kimchi besar berwarna merah, ngejreng banget kan tuh eye-catching. Dan ember itu juga posisinya ganjil. Karena yang tadi gue bilang di awal, ini di unit apartemen yang tidak terlalu besar. Hari gini kalau orang nyimpen kimchi ya di kulkas. Penasaran dong polisinya, pas mau dibuka, di atas tutup ember itu tuh ada sekantong besar garam yang kayak digunakan untuk pemberat biar tutup embernya nggak kebuka gitu loh. Udah nih garamnya dipindahin dan tutupnya dibuka. Awalnya polisi cuma ngeliat kayak ada selimut di dalam ember tersebut. Dipikirnya, oh ini isinya cucian kotor kali ya. Tapi pas selimutnya diangkat, ternyata isinya tadi cairan busuk, gengs. Jadi kayak gelap gitu loh. Pas dituang gitu cairannya, ada itu 2 tengkorak manusia sama tulang belulang. Awalnya polisi menyangka ini tengkoraknya Bu Lee Seong. Tapi setelah diidentifikasi ternyata 2 tengkorak itu adalah laki-laki. Sehingga kemungkinan besar nih Bu Lee Seong ya masih hidup. Yang mana ya kayaknya dia tersangkanya. Walaupun belum diketahui ini tengkorak siapa ya, 2 biji ya. Polisi langsung nyari tuh data kependudukan. Yang ternyata Bu Lee Seong ini pernah tercatat menikah dengan seseorang pria bermarga Park. Tapi udah cerai. Namun masalahnya tetangga di sana sama sekali nggak tahu si Park ini tuh siapa. Karena kan nama Park di Korea tuh banyak ya. Park Min-jung, Park Jung-ki, Park Hiran gitu. Ya Park siapa nih Pak maksudnya Pak? Ya walaupun kemungkinannya sabarnya si Bapak Park ini udah nggak ada hubungannya dengan Bu Lee Seong, perkara kan mereka udah cerai ya. Cuma polisi kan nggak punya clue apa-apa lagi. Mereka juga nggak tahu nih kerabatnya Bu Lee Seong tuh di mana. Akhirnya polisi tetap coba narik data kependudukannya si Bapak Park. Yang namanya juga usaha kan ya. Dapat tuh mulai dari SIM, surat perjanjian sewa menyewa apartemen, polis asuransi, sampai kartu kredit dan nomor rekening bank juga muncul. Masalahnya, transaksi terakhir dari semua data-data yang tercatat itu dilihat udah digunakannya 10 tahun lalu, abis itu nggak ada lagi. Lah udah lama banget sih Bapak Park kemana dari 10 tahun yang lalu? Yang setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata dari pernikahannya Pak Park sama Bu Lee Seong ini, mereka ini punya 1 anak laki-laki yang saat itu seharusnya udah sekitar berusia 27 tahun. Nah dicari deh tuh anaknya. Singkat cerita, polisi nyamperin deh tuh anak yang udah berusia 27 tahun ini. Kita sebut aja namanya Hyun ya. Yang ternyata si Hyun ini tuh udah lama tinggal sendiri. Sudah terlalu lama sendiri. Nggak usah nyanyi. Dan dia cukup kaget pas tiba-tiba polisi datang buat nanya-nanya soal orang tuanya. Yuni bilang, kalau udah sekitar 10 tahun terakhir dia memang nggak ketemu ataupun kontak-kontakan dengan kedua orang tuanya. Balik lagi, memang di Korea, hal seperti itu banyak terjadi. Malah di sana kalau misalkan kalian mau putus hubungan dengan keluarga nih, nggak mau lagi menganggap itu orang tua lu gitu, secara resmi ini maksudnya nggak mau ada hubungan lagi, bisa diurus. Secara hukum, gengs legal, nggak ada keterkaitan dengan keluarga lagi. Biasa kasus-kasus kayak gitu tuh misalkan orang tua kalian tuh berulah, suka main judi, banyak utang segala macem, sampai
sampai berdampak buruk dengan si anaknya yang ikut-ikutan ditagih utang mulu, biasanya tuh putus hubungan begitu tuh. Nah, kepada polisi, Hyun ini mulai bercerita tentang kehidupan keluarganya dulu. Hyun bilang mereka nih sama seperti keluarga biasa pada umumnya, yang hidupnya mah pas-pasan baik. Bapak ibunya dulu suka berantem perkara duit, ya karena kan finansialnya pas-pasan. Sampai suatu hari, ada kejadian naas yang menimpa keluarga mereka, di mana adiknya Hyun ini kecelakaan dan tidak selamat karena kejatuhan pasir tuh dari truk pasir yang katanya ulang keguling. Dan semenjak adiknya tiada, selain masalah finansial nih, ibu bapaknya Hyun juga jadi makin sering cekcok karena mereka saling menyalahkan satu sama lain tentang kejadian adiknya meninggal itu dianggap lalai menjaga anak. Dari situ ibunya Hyun ini mulai menunjukkan keanehan, di mana ibunya itu sering nimbun barang. Semua barang nggak boleh dibuang, mau plastik sampah, sisa bungkus makanan, baju rompeng disimpan semua sama dia. Sampai-sampai rumah keluarga itu tuh perlahan-lahan penuh sama sampah yang ujung-ujungnya si bapak ribut marah-marah. Dan karena itu ayahnya pergi meninggalkan Hyun berdua doang sama ibunya. Sampai akhirnya Hyun tumbuh dewasa, dia memutuskan untuk pindah gitulah, pisah dengan ibunya dan memulai hidupnya sendiri. Yang sewaktu udah tinggal sendiri nih, ya udah dia jarang banget kontak-kontakan sama ibunya tersebut. Nah, pas dengar keterangan begitu, polisi kan langsung kayak iba gitu. Aduh, maaf ya Hyun, kita jadi nggak enak gitu, kamu harus menceritakan luka lama yang kita korek lagi jadinya. Ya dari situ polisi ngucapin terima kasih karena Hyun udah nyempetin waktu buat menceritakan pengalaman sedihnya yang dulu itu. Tapi begitu polisi pulang, Hyun langsung keringet dingin. Karena sebenarnya dialah yang membantu ibunya masukin bapaknya sendiri ke dalam ember kimchi. Jadi ternyata salah satu tengkorak yang ada di dalam ember itu tuh si Bapak Park, gengs. Nah, cerita yang sebenarnya dulu tuh 10 tahun yang lalu, setelah tadi ada kejadian adiknya meninggal segala macam terus ibunya jadi stres suka nimbun barang, si Hyun yang baru pulang sekolah, pas dia ke dapur buat ngambil makan karena lapar, dia malah melihat ibunya lagi berusaha geret bapaknya udah nggak sadarkan diri. Otomatis si Hyun nanya dong, loh, Bapak kenapa, Bu? Si ibunya bilang, nggak tahu nih pas ibu pulang kerja Bapak udah nggak bernafas kayak gini. Tolong bantuin ibu ya, Nak, masukin ke dalam ember. Yang ketika itu si Hyun sempat ngeblank gitu, maksudnya kayak dia nggak tahu harus mencerna kejadian itu tuh harus kayak gimana, nggak tahu harus berbuat apa, macam kayak orang kesirep. Yang jadinya dia langsung nurutin semua instruksi ibunya. Dia bantuin dia tuh masukin bapaknya ke dalam ember. Dan saat itu ibunya berusaha meyakinkan dan menenangkan Hyun dengan bilang kayak, udah tenang aja, nah, semua akan baik-baik aja. Kita hanya perlu menidurkan ayahmu sementara di sini. Sampai ibu punya waktu untuk menelepon rumah duka. Entah kenapa, Hyun ketika itu tuh masih percaya aja dengan perkataan ibunya kalau semua yang terjadi ini normal. Lebih tepatnya mungkin kayak bingung kali ya dia. Sampai setelah beberapa hari berlalu, si Hyun baru mikir, kayak bentar, dari kejadian kemarin kayaknya ada yang janggal dah. Harusnya urutannya nggak begitu tuh. Harusnya nih bapak dikubur atau dikremasi, bukan didiemin di ember berhari-hari. Tapi Hyun ini nggak punya cukup keberanian untuk lapor polisi. Yang toh selama beberapa hari setelahnya itu memang semuanya aman-aman aja, nggak ada orang yang sadar. Nggak ada yang berubah juga di kehidupannya, seolah nggak terjadi apa-apa. Dia tetap pergi ke sekolah seperti biasa dan ibunya juga tetap dengan aktivitasnya. Ya udah, makanya setelah itu si Hyun ini memutuskan untuk menyimpan rahasia tersebut sendiri selama 10 tahun lamanya, nggak pernah dia ceritakan kepada siapapun. Dan itulah juga alasannya ketika dia dewasa, dia pergi dari rumah meninggalkan ibunya karena menganggap ibunya ini nggak bener. Nah, sebenarnya ketika polisi itu datang tadi, dalam hati kecilnya ini dia pengen banget nyeritain kejadian sebenarnya. Tapi lagi-lagi dia nggak punya keberanian, gengs. Yang outputnya ya udah tadi dia ngarang cerita tuh kalau ayahnya pergi dari rumah padahal mah di dalam ember. Oke, berarti di sini kan misteri tengkorak yang pertama udah ketahuan ya. Kalau itu adalah papak yang udah disimpan selama 10 tahun. Terus tengkorak yang satu lagi tuh saha? Apakah itu ayahnya si bocil yang tadi nangis sendirian di dalam apartemen? By the way, tadi kan itu bocahnya udah dibawa ke rumah sakit kan, dan ditanya-tanya ternyata nama bocilnya adalah Pyo. Dan waktu polisi sempat nanya ke warga lain juga tentang Pyo ini, kayak tahu nggak nih bapaknya Pyo siapa? Soalnya pas polisi nanya ke Hyun, Hyun tuh nggak tahu mengenai keberadaannya si Pyo ini, karena kan dia udah lama nggak kontekan dan tinggal sama ibunya. Dan pastinya Pyo ini bukan anak dari papak ya. Nah, warga nih pada bilang kalau waktu itu Bu Lee Seong sama Pyo pindah ke unit apartemen itu tuh pas si Pyo masih kecil banget, sekitar 8 tahun yang lalu, Pak. Jadi waktu pindah ya, si Pyo ini udah ada ikut dibawa. Nah, tapi katanya waktu itu warga sih sering lihat ada turis asing ras Asia semacam kayak orang India atau Bangladesh gitulah, yang sering bolak-balik tuh masuk ke dalam apartemennya Bu Lee Seong. Dan ada juga yang sempat nanya kayak, Anda bapaknya Pyo? Dijawab sama orang itu kayak, iya saya bapaknya Pyo. Oh ya udah. Tapi setelah si Pyo ini umur 2 tahun, orang asing itu udah nggak pernah kelihatan lagi. Dan warga mengasumsikan kalau Lee Seong ini sekarang udah jadi orang tua tunggal, alias jadi janda. Tadi kita nggak sempat nyanyi, sekarang ja. Cia ilah, mic baru. Kamu sudah gadis atau sudah janda? Gimana? Cakep gak nih mic baru nih? Besok-besok kita bahas ya. Ini baru nyampe, kita juga masih gaptek, nggak tahu nih cara tombol-tombolnya banyak banget.
Ikan cucut, lanjut! Waktu pun berlalu ya, sampai si Pio ini tuh masuk sekolah TK. Yang mana kalau di Korea Selatan, sekolah TK itu tuh jatuhnya wajib, gengs. Kalau misalkan ada anak nih yang nggak disekolahin, itu dianggapnya tindakan ilegal. Nah, waktu itu si Pio ini sering banget kelihatan berkeliaran di apartemen pada jam sekolah. Lah berarti nih anak kagak disekolahin ya, makanya laporlah tuh warga ke dinas setempat. Soalnya tadi jatuhnya mah ilegal. Yang ketika itu, TK setempat udah sempat ngedatengin unit apartemennya Buli Seong. Tapi Buli Seong nih bilang kalau perkembangan Pio memang agak sedikit terlambat dibandingkan anak-anak lainnya. Jadi Buli Seong ini memang mau sengaja nunda Pio dulu masuk TK, sampai dirasa Pio ini mampu beradaptasi dan mengikuti pelajaran. Tapi setelah itu, si Pio yang biasanya lari-larian di area apartemen, nggak pernah kelihatan lagi batang hidungnya, gengs. Sampai-sampai warga mikir, oh si Pio udah nggak tinggal di sana kali ya? Habisnya nggak pernah kelihatan, mungkin aja ikut dibawa bapaknya kali habis cerai. Apalagi dari awal kan memang menurut warga Buli Seong ini tuh emang suka ganti-ganti cowok mulu kan. Jadi mungkin si Pio udah diasuh sama bapak aslinya, ya makanya setelah itu Buli Seong bisa bawa cowok mulu tuh ke rumah. Sampai di tahun 2013, Buli Seong ini terlihat konsisten pacaran sama satu orang. Ada namanya Pak Yang, bukan Peyang ya. Dan semenjak saat itu, dari unitnya Buli Seong ini memang sudah tercium tuh bau-bau nggak enak. Ya jujur sebenarnya warga di sana udah sempat julid kayak, kok ada ya orang yang mau pacaran sama orang yang rumahnya bau begitu? Apa nggak muntah itu di dalam mereka? Nah, Pak Yang sama Buli Seong ini tuh sebenarnya kenalnya dari tempat kerja, gengs. Mereka satu kantor, sama-sama kerja di pabrik permen. Namun sayangnya, peraturan dari pabrik permen itu tuh bilang kalau antara rekan kerja ini nggak boleh pacaran. Tapi larangan tersebut tetap aja diterabas sama mereka berdua karena alasan cinta. Yang ujung-ujungnya salah satu dari mereka tuh diminta keluar, alias resign karena ya tadi peraturan kantor. Nah, sebagai laki-laki nih akhirnya keluar ya si Pak Yang. Setelah itu hari-hari berjalan dengan si Buli Seong yang masih kerja di pabrik kan. Sementara Pak Yang tinggal di apartemennya Buli Seong sambil nyari kerjaan lain. Tapi dari situ pun si Buli Seong ini kayak ngambil ATM yang berisi tabungannya Pak Yang sampai-sampai PIN ATM-nya juga diganti. Jadi cuman Buli Seong doang tuh yang bisa akses ATM itu. Ya awalnya Pak Yang protes, tapi malah dibalik disemprot gitu sama Buli Seong kayak, Heh, lu tuh udah gue kasih tempat tinggal sama makan gratis. Dan sekarang lu tuh pengangguran, jadi gue aja udah yang manage keuangan. jadi alasannya katanya mau ditabung, mau di-manage sama Buli Seong, cina. Berasa emak-emak yang kedoknya mau ngatur keuangan duit, angpau atau THR-nya anak gitu. Kayak, mama aja yang simpen buat ditabung ya, padahal modus doang tuh. Namun setelah itu, perlahan nih Pak Yang mulai menghilang dan nggak pernah terlihat lagi tuh di apartemen. Nah, dari cerita warga ini, polisi langsung mencocokkan tengkorak yang kedua itu dengan DNA-nya Pak Yang. Dan ternyata benar, ternyata itu adalah Pak Yang. Yang kemungkinan udah dihabisi di tahun 2013. Dan penemuan gentong sama polisi ini kan di tahun 2014, gengs. Jadi setahun setelahnya. Ya kasus ini pun langsung jadi berita nasional di Korea. Banyak yang berpendapat kalau Buli Seong itu sepertinya bukan sakit karena suka nimbun sampah tadi ya. Tapi emang sengaja nimbun untuk nutupi bau lainnya alias yang ada di dalam ember itu. Tapi ada juga yang berpendapat kalau Buli Seong ini memang seorang hoarding disorder atau penyakit yang suka nimbun sampah. Makanya walaupun sudah 10 tahun berlalu, mantan suaminya Bapak Park itu kan tetap disimpan tanpa ada rencana buat dibuang atau menghilangkan jejak. Yang bukannya dihilangin, malah ditambahin sama si Pak Yang. Ditumpuk lagi kan. Berarti emang nimbun, dari kagak mau buang apapun. Nah, karena misteri dari dua tengkorak ini udah terungkap, polisi pun fokus buat nyari Buli Seong nih di mana nih. Mereka sempat mendatangi pabrik permen tempat Buli Seong bekerja. Yang pas sampai di resepsionis ditanyakan, apakah di sini ada karyawan yang namanya Buli Seong nih yang mukanya begini nih? Dijawab tuh, oh Buli Seong itu ada. Tapi baru aja izin pamit tuh 1 jam yang lalu karena katanya ada urusan keluarga. Lah berasa nonton K-drama, yang maksudnya selisipan gitu, hampir aja ketangkep. Nah, pas dapat info begitu, polisi pun langsung ngecek CCTV nih di sekitaran pabrik. Benar, terlihat memang Buli Seong berjalan keluar pabrik sekitar 1 jam yang lalu. Tapi abis itu dia berjalan ke area yang blind spot, maksudnya nggak kejangkau area CCTV. Abis itu polisi kehilangan jejak. Pinter berarti nih si Buli Seong. Polisi pun mencoba melacak nih semua pergerakan kartu kredit sama kartu perbankannya Buli Seong. Tapi sepertinya Buli Seong ini memang sudah sadar dia ini lagi dicari-cari. Makanya dia nggak pakai apa-apa tuh, nggak menggunakan kartunya biar nggak kelacak. Dan pas polisi nge-track nomor handphonenya, ternyata ada satu kontak nomor yang selalu telepon-teleponan rutin tuh sama nomornya Buli Seong. Dan nomor itu adalah milik seorang pekerja asal Sri Lanka, namanya Tom, yang kerja juga tinggal di pabrik permen. Jadi sebenarnya pabrik itu tuh menyediakan semacam mes atau tempat tinggal buat para karyawannya. Yang mesnya sendiri sebenarnya adalah tumpukan kontainer yang udah nggak kepake jadi bekas gitu ya, dan dimanfaatkan jadi ruangan kamar. Ya bisa dibilang mesnya ini sebenarnya nggak layak huni. Ada kecoa di mana-mana dan pengap, panas lah kontainer. Karena nggak ada ventilasi udaranya juga, gengs. Cuma dari sini sebenarnya udah kebaca kalau kemungkinannya Buli Seong itu dari kemarin jarang pulang ke unit apartemennya. Itu ya karena kemungkinan sering tinggal di sana sama si Tom. Dan polisi pun langsung datang tuh ke tempatnya Tom. Yang pas polisi ketuk pintu kamarnya, Tom cuman kayak nongolin palanya sedikit nih, terus kayak nanya, Anda siapa?
Ada perlu apa? Ya langsung dijawab to the point kan sama polisi. Kamu kenal nggak nih sama Bu Lee Seong? Kami boleh masuk? Enggak, saya nggak kenal. Dan maaf, kamu nggak boleh masuk tanpa surat izin yang resmi. Oke, kalau gitu kita akan balik lagi, kata si polisi dengan membawa surat resmi. Jadi waktu itu polisi nggak bisa masuk. 2 hari kemudian, polisi datang lagi tuh ke kamar Tom lengkap dengan surat resmi izin penggeledahan tuh dari polisi. Tapi kali ini Tom terlihatnya lebih santai. Dia udah nggak ngintip lagi dari balik pintu. Dan kali ini dibuka tuh pintunya lebar-lebar. Tapi tetap dia bilang, aku nggak kenal sama Bu Lee Seong yang kalian cari. Udahlah, kalian nggak boleh masuk lah. Tapi kalimat itu tuh kayak diulang keras-keras beberapa kali sama Tom sambil nunjuk ke arah lemari miliknya. Seolah-olah kayak nunjukin kode sebaliknya. Kayak, aku nggak kenal sama Bu Lee Seong yang kalian cari. Udah, kalian nggak boleh masuk lah. Entah kenapa si Tom nggak mau terang-terangan bilang ya kalau ada sesuatu di dalam lemari itu. Ya mungkin dia nggak mau jadi manusia kimchi yang ketiga kali ya. Makanya hati-hati ngomongnya. Singkat cerita, polisi pun langsung mendekati lemari tersebut dan dibuka. Ternyata benar di dalamnya ada Bu Lee Seong lagi sembunyi. Ya udah, langsung ditangkap. Nah, menurut versi Tom, awalnya dia cuma mau nolongin Bu Lee Seong doang karena mereka ternyata emang pacaran. Soalnya Bu Lee Seong ini bilangnya kalau mantan pacarnya yang kerjanya polisi, itu katanya lagi ngejar-ngejar dia lagi. Jadi dia butuh tempat persembunyian. Ya ala-ala mantan yang nggak bisa move on gitu loh. Tapi setelah baca berita, Tom nih ngerasa kalau ada yang nggak beres nih sama Bu Lee Seong nih. Makanya akhirnya dia berusaha kooperatif sama polisi. Dan Tom juga konteksnya sekali lagi nggak tahu kehidupannya Bu Lee Seong sebelumnya ya. Bahkan dia juga nggak tahu kalau Bu Lee Seong ini punya anak si Pyo itu yang dia telantarin sendirian di apartemen. Dan sama seperti kebanyakan pelaku kejahatan lainnya, awalnya Bu Lee Seong ini banyak ngelesnya. Dia bilang ke polisi kalau, enggak Pak, saya di sini bukan ngumpet kok. Tapi saya lagi istirahat aja di tempat pacar saya. Emangnya salah Pak kalau saya istirahat di tempat pacar? Ya salah Bu, apalagi sampai nelantarin anak lu. Ada gila-gilanya jejelin kimchi ya. Setelah dikorek-korek lebih dalam, akhirnya Bu Lee Seong mengakui perbuatannya sambil terus minta maaf. Tapi minta maafnya kayak pura-pura doang, formalitas. Karena dari raut mukanya mah kagak kelihatan kayak orang nyesel. Jelek banget aktingnya. Jadi ternyata gengs waktu itu, Bu Lee Seong ini udah sempat pulang ke apartemennya. Terus dia lihat ada rame-rame orang. Dia kira anaknya si Pyo udah meninggal. Makanya dia balik arah kagak jadi pulang karena takut disalahin lantarin anak gitu kan. Padahal kan kejadiannya gara-gara si anaknya tuh nangis terus dan ada bau tuh. Jadi makanya warga rame. Dan saat diinterogasi nih, Bu Lee Seong tuh menjelaskan kalau cara dia menghabisi 2 pria di dalam tong kimchi itu tuh dia beri obat tidur dulu, habis itu ya dijekek sampai meninggoy, terus dimasukin ke dalam ember itu. Dari situ juga ketahuan nih kalau waktu itu yang masukin part-part ke dalam ember tuh dibantu sama anaknya Hyun. Namun Hyun ini nggak sampai di penjara dan hanya dikenakan wajib lapor aja. Abis rahasia ini semua ketahuan ya, karena waktu kejadiannya dia dianggap masih di bawah umur. Sementara kalau yang Pak Yang itu dimasukin sama Bu Lee Seong sendiri. Jadi beber kekuatan the power of emak-emak perkasa gitu ya, bisa gotong-gotong galon gas LPG sampai orang takut banget loh. Dari situ akhirnya Bu Lee Seong ini dihukum 18 tahun penjara. Oke majikan, tadi sebuah kasus emak-emak yang suka nimbun barang sampai mantan lakinya juga ditimbun, kagak dibuang. Buat orang tua zaman dulu yang kayaknya rata-rata sama mungkin ya, suka nimbun barang juga. Kayak emak bapak kita noh, apa juga disimpan. Sampai kardus bungkus blender lah, bungkus kulkas disimpan sampai dirayapin masalahnya. Barang-barang yang udah jelek nggak kepake gitu, kagak boleh dibuang, ntar kita diomelin. Alasan dulunya katanya belinya susah, cari duit susah. Ada yang sama nggak orang tua kalian juga begitu? Prihatin kata dulu hidupnya ya. Makanya ngerasa tuh beli apa-apa butuh effort besar, nabungnya lama. Jadi walaupun sekarang barangnya udah rusak, kagak bisa dipakai, sayang rasanya buat dibuang karena banyak kenangan. Tapi ternyata kalau kata psikolog kagak bagus loh begitu. Makanya sekarang gue nih mencoba untuk bisalah sedikit-sedikit tuh merelakan. Kalau ya barangnya masih bagus gitu bisa kepake dikasih orang. Tapi kalau udah jelek gak bermanfaat ya buang. Kayak mantan sama temen yang nyusahin doang bikin pikiran mah mending dibuang. Ya udah, terima kasih ya majikan ya. Boleh minta klik subscribe di bawah sama klik like-nya juga. Cek-cek juga tuh produk Shopee di bawah nih yang kita pakai tadi. Mic nih belinya di mana atau apa gitu belinya di mana, nanti kita taruh di bawah ya. Sampai jumpa lagi di kasus-kasus mistis lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.